Awal yang menyeramkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, tinggal seorang pria bernama Bang Johnson. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh cerita. Setiap kali berkumpul dengan teman-temannya, Bang Johnson tak pernah kehabisan kisah menarik untuk dibagikan. Namun, di balik senyum dan ceritanya yang menghibur, ada satu kisah yang selalu membuatnya terdiam, kisah tentang pesugihan. Pesugihan adalah kepercayaan kuno yang mengatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang di desanya yang menganggapnya sebagai mitos, tetapi Bang Johnson tahu bahwa ada kebenaran di baliknya. Ia sering mendengar cerita dari neneknya tentang orang-orang yang terjerat dalam pesugihan dan bagaimana hidup mereka berakhir tragis. Suatu malam, Bang Johnson mengajak beberapa temannya untuk berkemah di Cibubur. Mereka membawa peralatan camping dan makanan, siap untuk menikmati malam di alam terbuka. Sambil duduk di sekitar api unggun, suasana menjadi hangat dan ceria. Lalu, dengan nada menggoda, salah satu temannya meminta Bang Johnson untuk menceritakan kisah horor. Bang Johnson tersenyum, tetapi ada rasa canggung di dalam hatinya. Kalian tahu, di tempat ini, banyak yang percaya akan pesugihan. Ada yang bilang, jika kita melakukan ritual tertentu di malam hari, kekayaan akan mengalir deras, ujarnya, berusaha membangkitkan rasa ingin tahu teman-temannya. Teman-temannya hanya tertawa, menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, Bang Johnson merasakan ketegangan di udara. Tapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar, lanjutnya, sambil memandang ke arah hutan yang gelap. Ada cerita tentang seorang pemuda yang menginginkan kekayaan, dan ia mengorbankan nyawa orang tuanya. Setelah itu, hidupnya tidak lagi tenang. Kisah itu membuat suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti jeritan seorang anak kecil yang memanggil-manggil. Semua orang terdiam, dan ketegangan mulai meliputi mereka. Bang Johnson merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus mengecek suara itu, katanya, meskipun rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Dengan senter di tangan, Bang Johnson memimpin teman-temannya menuju arah suara. Hutan tampak lebih gelap dan menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, dan suara itu semakin jelas. Tunggu di sini, katanya kepada teman-temannya, merasa penasaran untuk melihat lebih dekat. Saat mendekat, Bang Johnson melihat bayangan sosok kecil berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak seperti seorang anak, mengenakan pakaian usang dan terlihat sangat ketakutan. "Bantu aku," suara itu bergetar, memanggilnya dengan nada yang memilukan. Namun, saat ia berusaha menghampiri, sosok itu tiba-tiba menghilang. Bang Johnson terkejut dan merinding. "Kalian lihat itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Teman-temannya menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka semua merasa takut dan memutuskan untuk kembali ke tempat perkemahan. Malam itu, saat mereka berbaring di tenda, Bang Johnson tidak bisa tidur. Suara jeritan anak kecil itu terus terngiang di telinganya, dan bayangan sosok kecil itu tak bisa hilang dari pikirannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya, dan ketakutan mulai menyelip di dalam hatinya. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Bang Johnson berusaha untuk melupakan pengalaman tersebut, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita horor. Ia mulai merasakan ketertarikan dan ketakutan terhadap pesugihan yang selama ini ia dengar, dan itu hanyalah awal dari perjalanan menakutkan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kembali ke rumah. Setelah pengalaman menyeramkan di Cibubur, Bang Johnson kembali ke rumah dengan perasaan yang tak nyaman. Meskipun ia mencoba untuk bersikap tenang, bayangan sosok kecil yang ia lihat di hutan terus menghantuinya. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka pintu dan disambut oleh kegelapan yang menyelimuti ruang tamu. Bang Johnson berusaha menyalakan lampu, tetapi lampu seolah enggan menyala. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, menambah kesunyian yang mencekam.
Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, menunggu kesempatan untuk menghampirinya. Namun, ia mencoba menepis rasa takut itu, berpikir bahwa semua itu hanya imajinasi belaka. Malam tiba, dan Bang Johnson memutuskan untuk memasak makanan sederhana. Saat ia asyik di dapur, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah belakang. Ia menoleh, dan melihat kucing hitam besar melompati ambang pintu, menatapnya tajam dengan mata yang berkilau. Kucing ini tidak ada di sini sebelumnya, pikirnya, merasa aneh dengan kehadiran hewan tersebut. Kucing itu kemudian berjalan mendekatinya, lalu berhenti dan duduk, seolah menunggu sesuatu. Bang Johnson merasa tidak nyaman dan berusaha mengabaikannya. Namun, saat ia berbalik untuk melanjutkan memasak, ia mendengar suara samar yang sangat familiar. Suara itu seperti suara neneknya, memanggil namanya. Johnson, Johnson, suara itu menggetarkan hatinya, dan ia berusaha menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah, bisiknya pada diri sendiri. Namun, suara itu semakin jelas, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Datanglah padaku, Johnson. Malam itu, Bang Johnson terbangun dari tidur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumahnya. Dalam gelap, ia mendengar suara aneh lagi, kali ini lebih dekat. Suara neneknya kembali memanggil, tetapi dengan nada yang lebih mendesak. Ia mencoba untuk tidur kembali, tetapi rasa takut membuatnya terjaga hingga pagi. Keesokan harinya, Bang Johnson pergi bekerja dengan tubuh yang lelah. Namun, saat ia tiba di tempat kerja, suasana terasa aneh. Rekan-rekannya tampak gelisah, dan beberapa dari mereka mengeluh merasa tidak nyaman. Ada yang aneh di sini, ujar salah satu temannya. Seperti ada yang mengawasi kita. Bang Johnson hanya mengangguk, merasa hal yang sama. Namun, ia tidak bisa menjelaskan mengapa perasaan itu begitu kuat. Saat ia duduk di meja kerjanya, bayangan sosok tinggi besar melintas cepat di sudut matanya. Ia berusaha untuk tidak panik dan meneguk air, tetapi saat menoleh ke arah itu, sosok itu menghilang. Hari-hari berlalu, dan Bang Johnson terus dihantui oleh pengalaman aneh tersebut. Di malam hari, suara neneknya semakin sering terdengar, dan kadang-kadang ia juga melihat kucing hitam yang sama muncul di halaman rumahnya. Setiap kali ia mencoba untuk mendekatinya, kucing itu akan berlari menjauh, seolah menghindarinya. Dalam keadaan bingung dan takut, Bang Johnson mulai mengingat kembali pesan-pesan kakeknya yang selalu memperingatkannya tentang pesugihan dan bahaya yang mengikutinya. Jangan sekali-sekali terlibat, Johnson, kata kakeknya. Namun, semakin dalam ia terjebak dalam rasa ingin tahunya, semakin sulit baginya untuk mengabaikan pesugihan. Suatu malam, saat ia duduk sendirian, Bang Johnson melihat bayangan sosok tinggi itu lagi, kali ini lebih dekat. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Bang Johnson dalam ketakutan yang mendalam. Ia mulai merasa bahwa semua kejadian aneh ini tidak hanya kebetulan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Dengan perasaan tertekan dan berusaha mengabaikan semuanya, Bang Johnson bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan. Ia merasa seolah terjerat dalam jaring yang tidak bisa ia lepas, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya ke arah yang sangat gelap dan berbahaya. Kecelakaan dan kehilangan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bang Johnson berusaha untuk mengabaikan semua pengalaman menyeramkan yang ia alami, rasa takut dan ketidakpastian terus mengikutinya. Suasana di tempat kerjanya semakin menegangkan, dan teman-teman kerjanya mulai merasa khawatir. Banyak dari mereka mengaku melihat hal-hal aneh, seperti bayangan yang bergerak cepat atau mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suatu sore, saat Bang Johnson pulang dari kantor, ia merasakan ketegangan di udara. Langit mendung, dan awan gelap menggantung rendah, seolah mengisyaratkan datangnya sesuatu yang buruk. Saat ia melintasi jalanan desa, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah depan. Mobil melaju kencang, dan dalam sekejap, sebuah kecelakaan terjadi di depan matanya.
Seorang pengendara motor terjatuh dan terjebak di bawah mobil yang terguling. Bang Johnson terkejut dan segera berlari menuju lokasi kecelakaan. Dalam kepanikan, ia berusaha membantu pengendara yang terjebak. Namun, saat ia mendekat, ia melihat sosok tinggi yang sama, sosok yang telah menghantuinya selama ini, berdiri di pinggir jalan, tersenyum sinis. Perasaan takut menyelimuti Bang Johnson. Ia berusaha menenangkan diri dan fokus pada pengendara yang terjatuh. Sekelompok orang berkumpul di sekitar kecelakaan, berusaha membantu. Sementara itu, sosok di pinggir jalan itu hanya menatapnya, seolah menunggu momen yang tepat untuk menghampirinya. Bang Johnson merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, dan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Setelah bantuan tiba dan pengendara berhasil dikeluarkan, Bang Johnson merasa lega. Namun, rasa cemasnya tidak hilang. Ia kembali ke rumah dengan perasaan berat di dadanya, dan saat memasuki rumah, suara neneknya kembali terdengar. "Johnson, Johnson," suara itu menggetarkan hatinya, tetapi kali ini ia merasa lebih terbiasa, seolah suara itu menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Bang Johnson tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, ia merenung tentang semua kejadian aneh yang terjadi dalam hidupnya. Kenangan tentang kakeknya yang selalu memberinya nasihat muncul dalam pikirannya. Kakeknya adalah sosok yang bijaksana, selalu mengingatkannya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan pesugihan. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang menghampiri Bang Johnson. Kakeknya yang sudah tua dan sakit-sakitan meninggal dunia. Berita itu menghancurkan hatinya. Ia merasa kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Kakeknya adalah orang yang selalu mengajarinya nilai-nilai kehidupan dan menjauhkan dari jalan yang salah. Di dalam kesedihannya, Bang Johnson mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam sebuah siklus yang tidak bisa ia kendalikan. Kematian kakeknya membuatnya merenungkan kembali semua yang terjadi. Ia mulai mempertanyakan hubungannya dengan pesugihan dan apakah semua ini ada kaitannya dengan keputusan yang ia ambil. Dalam keadaan bingung, Bang Johnson semakin terobsesi dengan pemikiran tentang kekayaan. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan dan ritual-ritual yang dapat membawanya pada kekayaan tanpa batas. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya untuk memperbaiki hidupnya dan menghormati kakeknya dengan cara yang berbeda. Namun, saat ia mulai terlibat dengan orang-orang yang menawarkan janji-janji manis, ia tidak menyadari bahwa ia sedang memasuki dunia yang sangat berbahaya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin jauh dari jalan yang benar, dan semakin dekat dengan kegelapan yang siap menghantui hidupnya. Kehilangan kakeknya bukan hanya membuat Bang Johnson merasa hampa, tetapi juga memberi ruang bagi kekuatan gelap untuk masuk ke dalam hidupnya. Ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia ambil, dan meskipun ia berusaha untuk tidak mempercayainya, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Kecelakaan, kehilangan, dan suara-suara misterius menjadi bagian dari hidupnya, mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap tindakan yang diambil. Ritual yang mengubah segalanya. Setelah kehilangan kakeknya, Bang Johnson merasa terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. Kehidupan sehari-harinya tak lagi sama. Ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi, dan suara neneknya yang terus memanggil membuatnya semakin bingung. Dalam keputusasaannya, ia mulai mencari cara untuk mengubah nasibnya dan menghilangkan rasa sakit yang terus mengganggu. Suatu malam, saat browsing di internet, Bang Johnson menemukan forum tentang pesugihan. Dalam forum tersebut, banyak orang berbagi pengalaman tentang kekayaan yang mereka peroleh setelah melakukan ritual tertentu. Beberapa cerita terdengar fantastis, sementara yang lain memperingatkan tentang risiko yang harus dihadapi. Namun, rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia mulai terobsesi untuk menemukan dukun yang bisa membantunya. Setelah mencari informasi lebih lanjut, Bang Johnson akhirnya menemukan seorang dukun terkenal di desanya. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan ritual pesugihan. Dengan penuh harapan,
ia membuat janji untuk bertemu. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, pikirnya. Hari pertemuan tiba, dan Bang Johnson merasa berdebar-debar saat memasuki rumah dukun tersebut. Suasana di dalam rumah terasa mistis, dengan lilin-lilin menyala dan aroma dupa yang menguar di udara. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman menakutkan. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh wibawa. Bang Johnson mengangguk, merasa tertekan tetapi juga bersemangat. Dukun itu mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan yang akan dilakukan. "Kau harus siap membayar harga untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Ritual ini tidak mudah, dan ada konsekuensinya," ucap dukun itu, matanya menatap dalam-dalam ke arah Bang Johnson. Dalam hati, Bang Johnson merasa ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dukun itu memberinya daftar barang-barang yang harus disiapkan untuk ritual, termasuk benda-benda pribadi yang memiliki makna. Dalam daftar itu, ada satu benda yang sangat berarti bagi Bang Johnson, jam tangan peninggalan kakeknya. Meskipun merasa berat, ia memutuskan untuk menyerahkannya dalam ritual. Malam ritual tiba, dan Bang Johnson merasa tegang. Ia berkumpul di tempat terpencil di hutan, mengikuti instruksi dukun. Api unggun menyala, dan dukun mulai mengucapkan mantra-mantra yang tidak dimengerti. Bang Johnson berdiri di samping dukun, mengamati setiap gerakan dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Saat dukun mulai melakukan ritual, Bang Johnson merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Cahaya dari api unggun tampak bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah hutan itu hidup. Bang Johnson merasa seolah berada dalam dunia lain, di antara kegelapan dan cahaya. Dukun itu memintanya untuk menyerahkan jam tangan kakeknya. Dengan hati yang berat, Bang Johnson meletakkan jam tangan itu di atas altar yang dibuat dari batu. "Ini adalah pengorbanan yang harus kau lakukan untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan," ujar dukun, suaranya penuh penekanan. Setelah ritual selesai, Bang Johnson merasa lelah tetapi juga bersemangat. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, berharap bahwa semua ini akan membawanya pada masa depan yang lebih baik. Dalam beberapa hari berikutnya, ia merasakan perubahan yang luar biasa. Tawaran pekerjaan berdatangan, dan rezekinya mulai meningkat. Ia merasa seolah-olah segala yang diimpikannya menjadi kenyataan. Namun, seiring dengan keberuntungannya, gangguan-gangguan aneh semakin sering terjadi. Suara neneknya kembali terdengar, kali ini lebih nyaring dan mendesak. "Johnson, kembali ke jalan yang benar." Suara itu membuatnya teringat akan pesan kakeknya, tetapi ia berusaha untuk menepisnya. Dalam pikirannya, ia sudah membuat keputusan dan tidak ada jalan kembali. Malam-malam selanjutnya, Bang Johnson mulai melihat bayangan sosok tinggi yang selalu mengikutinya. Sosok itu tampak lebih dekat dan lebih menakutkan. Setiap kali ia mencoba menatap sosok itu, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghantuinya, mengingatkannya bahwa keputusannya mungkin mengandung konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Bang Johnson kini terjebak dalam dua dunia, satu dunia yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan, dan satu dunia yang penuh dengan ancaman dan ketakutan. Ia mulai merasakan bahwa pesugihan yang dijanjikan tidak semanis yang ia harapkan, dan bahwa ada kekuatan gelap yang mulai mengendalikan hidupnya. Namun, rasa ingin tahunya dan keinginannya untuk memiliki lebih membuatnya terus melangkah ke dalam kegelapan. Penyesalan dan plot twist. Seiring berjalannya waktu, keberuntungan yang diperoleh Bang Johnson mulai terasa membebani hidupnya. Meskipun ia kini memiliki segala yang diimpikannya, mobil mewah, rumah besar, dan kekayaan tanpa batas, ia merasa semakin kesepian dan terasing. Suara neneknya yang pernah terdengar samar kini semakin nyaring dan mendesak, seolah memperingatkannya akan konsekuensi dari langkah yang telah diambilnya. Pada suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang tamu yang luas, Bang Johnson mendengar suara neneknya lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. "Johnson, jika kau mendengarku, kembalilah. Semua ini tidak akan membawa kebahagiaan." Suara itu bergetar, dan membuatnya merinding. Namun, ia berusaha mengabaikannya,
berfokus pada kesuksesan yang diraih. Suatu malam, ia menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara gala di kota. Dengan penuh percaya diri, ia datang dengan pakaian terbaiknya, siap untuk menunjukkan pencapaiannya. Namun, saat ia memasuki ruangan yang dipenuhi orang-orang kaya dan berpengaruh, ia merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan sosok tinggi yang telah mengikutinya muncul di sudut pandang, seolah mengawasinya dari jauh. Di tengah acara, Bang Johnson merasa gelisah. Ia mulai merasakan dorongan untuk pergi, tetapi rasa ingin tahunya untuk bergaul dengan orang-orang sukses mengalahkan ketakutannya. Namun, saat ia hendak berbicara dengan seorang pengusaha, tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berbisik, "Kau harus membayar harganya, Johnson." Ketika lampu menyala kembali, suasana berubah menjadi mencekam. Semua orang di ruangan itu tampak terkejut, dan saat Bang Johnson melihat sekeliling, ia menyadari bahwa semua tamu tampak ketakutan. Dalam keramaian, ia merasakan sesuatu yang tidak beres, semua orang tampak berbisik dan menghindari tatapannya. Setelah acara, Bang Johnson pulang dengan perasaan tidak nyaman. Ketika memasuki rumah, ia menemukan sebuah surat di meja. Surat itu ditulis dengan tangan yang tidak dikenalnya, tetapi terasa sangat akrab. "Anakku, jika kau membaca ini, berarti kau telah terperangkap dalam pesugihan yang terlarang. Harga yang harus kau bayar adalah jiwa yang kau cintai. Kembalilah sebelum terlambat." Bang Johnson terkejut dan merasa tidak percaya. Ia mengenali tulisan itu adalah tulisan kakeknya. Dalam kepanikan, ia berlari keluar rumah, merasa terjebak dalam kegelapan yang mengelilinginya. Namun, saat ia melangkah keluar, sosok tinggi itu muncul di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Berani kau melawan, kau telah mengorbankan segala sesuatu demi kekayaan," sosok itu berkata dengan suara yang menggelegar. "Sekarang, saatnya kau membayar." Dalam sekejap, semua kekayaannya lenyap. Mobil mewahnya menghilang, rumahnya berubah menjadi reruntuhan, dan semua yang ia miliki hancur berkeping-keping. Bang Johnson terjatuh ke tanah, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia berusaha mengingat kembali semua yang telah ia lakukan, dan betapa ia mengabaikan peringatan yang selalu diberikan kakeknya. Dalam keputusasaannya, ia berlari kembali ke rumahnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Namun, semua yang ia cintai telah menghilang. Suara neneknya kini bergema di kepalanya, "Johnson, kembalilah padaku." Suara itu kini terdengar penuh penyesalan, seolah meminta pengampunan. Bang Johnson teringat akan jam tangan kakeknya yang ia korbankan dalam ritual. Ia menyadari bahwa tanpa benda itu, ia tidak akan pernah mendapatkan kekayaan yang diimpikannya. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat sosok neneknya berdiri di belakang sosok tinggi itu, menatapnya dengan penuh kasih dan kepedihan. "Aku selalu di sini untuk melindungimu, tetapi kau memilih jalan yang salah." Penuh penyesalan, Bang Johnson merangkak mendekati sosok neneknya. "Maafkan aku, kakek, aku telah salah langkah," isaknya. Namun, sosok tinggi itu hanya tersenyum sinis, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Cerita berakhir dengan Bang Johnson terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa pesugihan hanya membawa kesengsaraan dan kehilangan. Dalam kegelapan, suara neneknya terus memanggilnya, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia cintai telah hilang selamanya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kesalahan, ia akhirnya mengerti bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah harta, melainkan hubungan dan cinta yang hilang. Sosok tinggi itu menunggu, siap untuk mengambil jiwa yang tersisa, dan Bang Johnson terjebak dalam kegelapan selamanya, menjadi bagian dari kisah yang ia sendiri ciptakan.